Hoi, halo, selamat malam para YouTuber, jumpa lagi bersama saya Blangkon Revolution. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah estimasi atau pendapatan YouTuber yang sering kali menghilang atau hilang. Nah, di sini ada beberapa faktor yang saya ketahui tentang kenapa penghasilan YouTube itu kita berkurang atau hilang. Nah, jadi sebelum lanjut ke topik pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu ke channel saya, karena subscribe itu gratis. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Dengan kalian subscribe, tandanya kalian mendukung saya untuk selalu berkreatif atau membuat konten-konten YouTube ya. Oke, lanjut saja. Kita ke topik pembahasannya, yaitu kenapa dolar di YouTube itu sering hilang. Nah, di sini yang saya ketahui itu ada tiga faktor kenapa dolar atau penghasilan kita itu sering kali menghilang. Yang pertama, faktor yang pertama ini ya, ingat. Jadi kenapa dolar kita itu selalu berkurang? Yang pertama adalah bagi hasil antara kreator dengan YouTube. Nah, jadi apa itu bagi hasil? Jadi di program partner YouTube itu ya kita harus bagi hasil sama YouTube. Nah, jadi di YouTube itu memotong sekitar 45% itu masuk ke pendapatannya si YouTube, dan 55% masuk ke pendapatannya si kreator atau si pembuat channel atau alias YouTuber. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kok sering kepotong atau bahkan banyak atau hilang? Nah, yang hilang ini nanti dia masuk ke faktor yang kedua, nanti akan saya jelaskan kenapa bisa hilang. Jadi yang pertama tadi adalah potongan dari YouTube sendiri, yaitu dimana si YouTube itu memotong 45% dari hasil iklan yang kita dapatkan masuk ke pendapatannya si YouTube. Jadi 55% baru masuk ke kita. Nah, seperti itu yang saya ketahui. Jadi bagi hasil 45% banding 55%. Kita 55%, YouTube 45%. Kedua, nah untuk yang kedua ini, kenapa ini bukan karena potongan dari YouTube, tapi kok hilangnya banyak kasus kenapa di channel YouTube itu banyak yang kehilangan dolar. Hilang ini bukan potongan bagi hasil ya, tapi hilang. Jadi di bulan kemarin itu di grup yang saya ikutin itu banyak sekali yang hilang. Jadi ada yang hilang 1 juta, ada yang hilang beberapa ratus ribu, bahkan ada yang hilang sampai 1,5 atau 1,5 juta. Itu kenapa? Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa kok hilang. Itu memang benar hilang, bukan karena potongan dari YouTube ya. Jadi seperti ini. Banyak pertanyaan dari teman-teman itu kenapa kok hilang. Nah, jadi menurut analisa saya atau menurut pengetahuan saya tentang ilmu IPA, nah begini ya teman-teman. Jadi kenapa itu hilang? Nah, jadi seperti ini. Ketika teman-teman melihat sebuah YouTube atau teman-teman itu melihat channel YouTube teman-teman sendiri dengan adanya iklan, nah itu juga akan masuk ke spam. Nah, jadi itu akan hilang. Terus faktor yang berikutnya adalah teman-teman itu tergiur dengan iklan-iklan luar negeri yang mendapatkan bayaran tinggi. Nah, iklan luar negeri itu memang CPM-nya sangat tinggi dan nilai bayarannya itu juga tinggi. Jadi teman-teman banyak yang tergiur di situ dan banyak mencari cara bagaimana caranya kita bisa mendapatkan iklan itu. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi VPN. Nah, ini ya teman-teman, kenapa dolar sering hilang. Jadi menurut pengetahuan saya atau menurut apa yang saya alami, nah ketika teman-teman itu menggunakan aplikasi VPN untuk menonton video teman-teman sendiri, itu akan mengakibatkan apa ya, spam atau intinya itu iklan tidak tertarget lah. Nah, jadi di YouTube itu setiap akhir bulan itu mengadakan filter penyaringan
sumber-sumber iklan yang masuk itu sudah tertarget apa belum. Nah, jadi di situ setiap akhir bulan itu antara tanggal 31 sampai tanggal 4 itu pasti ada pemotongan untuk filter alias iklan yang ditampilkan di YouTube itu sudah tertarget apa belum. Nah, kenapa menggunakan VPN itu apakah aman? Nah, pertanyaannya itu banyak sekali, apakah aman? Jawaban saya bisa aman, bisa tidak. Nah, jadi untuk penggunaan yang aman agar iklan teman-teman itu tidak terpotong, teman-teman harus menyeting sedemikian rupa. Usahakan di settingan itu kalian cek di Wordnet itu minimal itu 90%. Nah, minimal itu buat saya ya. Ada teman-teman yang lain juga mengatakan bahwa 85% itu sudah aman, tapi kalau menurut saya pribadi 90% itu minimalnya dan maksimalnya tetap 100%. Itu kalau teman-teman menggunakan VPN ya, usahakan di Wordnet itu sudah benar-benar aman minimal 90% untuk mengecek IP-nya itu benar apa tidak. Nah, di situ agar teman-teman itu tidak terpotong terlalu banyak. Nah, kenapa terpotong terlalu banyak? Karena pajak iklan luar negeri itu hilang. Jika teman-teman itu terpotong banyak sekali atau bahkan terpotong sampai dolarnya itu hilang beberapa dolar, entah 20 dolar, 30 dolar, entah 50 dolar, berarti pihak YouTube itu mendeteksi bahwasanya teman-teman itu atau iklan yang ditampilkan di YouTube teman-teman itu tidak tertarget. Nah, seperti itu kenapa dolar di YouTube itu sering hilang, karena ada filterisasi di setiap akhir bulan. Nah, terus yang ketiga ini biasanya dialami para YouTuber pemula ya, yang mereka kurang tahu kenapa kok pendapatannya sering hilang. Nah, jadi banyak di grup yang saya ikutin itu mereka yang baru termonetisasi itu bilangnya, kok pendapatan saya berkurang, kok pendapatan saya setiap hari berkurang, kenapanya? Banyak pertanyaannya seperti itu. Jadi seperti ini saya jelaskan kenapa pendapatannya teman-teman itu setiap hari berkurang. Jadi di analitik video atau analitik pendapatan teman-teman itu kan pasti kisaran 28 hari terakhir ya. Nah, jadi jika pendapatan teman-teman di awal tadi sudah melebihi 28 hari terakhir, maka di situ akan hilang. Hilangnya bukan karena hilang diambil YouTube atau dilarikan kemana oleh YouTube, tidak. Jadi hilangnya itu karena sudah tidak terhitung masuk ke hari berikutnya. Jadi untuk mengatasi, untuk melihat pendapatan teman-teman yang real dan maksimal itu ya lihat pendapatan di selama ini. Jadi settinglah di penghasilan 28 hari terakhir itu, diklik, nanti teman-teman di situ akan menemukan selama ini. Nah, pendapatan selama ini kalian klik, nah di situ akan terlihat semua pendapatan teman-teman dari awal termonetisasi sampai hari ini. Nah, jadi bukan karena hilang ya, jadi karena sudah melebihi waktu 28 hari. Nah, itu. Jadi teman-teman semua, semoga ini bermanfaat untuk para YouTuber pemula sama seperti saya. Awalnya saya juga bingung, tapi setelah saya pelajari, alhamdulillah saya bisa mengerti walaupun sedikit demi sedikit. Oke, jumpa lagi di next video bersama saya, Blangkon Revolution. Oke, jangan lupa.